وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan umur kepada kita semua, yang mana Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, dan yang mana Allah juga telah memberikan bermacam-macam nikmat, sehingga kalaulah kita mampu menghitung nikmat tersebut, sungguh tidak akan cukup waktu kita menghitungnya. Sungguh tidak akan cukup tinta yang digunakan untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Maka oleh karena itu, nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesaat ini sebelum kita pulang kembali ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat, hendaklah kita syukuri dan kita dapat amalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayul amali ahabbu ila Allah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal as-salatu ala waqtiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Dalam hadis ini, seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Nabi, kalaulah aku mau melakukan suatu amalan, kira-kira amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka baginda Nabi menjawab, salat pada waktunya. Para ulama di sini menafsirkan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat berjamaah di masjid, salat tepat waktu. Maka dikatakanlah dengan kalimat ala di situ. Kalaulah seandainya dikatakan kalimat fi di situ, maka kita boleh salat mengundur-undur waktu salat. Misalnya salat zuhur masuk waktu jam 12:30, maka kita salatlah dia jam 3. Ataupun begitu juga dengan salat isya masuk waktu 7:30, maka kita salat dia jam 12 malam. Akan tetapi Nabi di sini menasihatkan kita semua, hendaklah salat as-salatu ala waqtiha. Hendaklah kita salat bersegera salat tersebut dan kita salat berjamaah di masjid. Pernah suatu ketika baginda Nabi datang seorang sahabat yang lainnya juga bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku ini seorang buta." Sahabat tersebut bernama adalah Abdullah Ummi Maktum. "Wahai Nabi, aku ini seorang buta. Apakah aku wajib untuk menunaikan salat berjamaah di masjid?" Ketika pertanyaan tersebut dilontarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi diam, belum mampu menjawab pertanyaan dari seorang sahabat tersebut. Lalu ketika sahabat ini mau pulang, baginda Nabi memanggilnya, "Wahai Abdullah Ummi Maktum, atasma'una nida?" Nabi bertanya, "Apakah kamu mendengar suara azan? Apakah kamu mendengar panggilan azan wahai Abdullah Ummi Maktum?" Dia menjawab, "Na'am, ya. Ya hai Rasulullah, saya mendengar panggilan azan." "Idzan fa'ajib, kalaulah kamu mendengar azan di masjid ataupun kamu mendengar azan di musalla, maka bagimu adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid." Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalaulah kita seluruh kaum muslimin yang ada di belahan dunia ini mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang amalan yang telah paling baik dikerjakan, mampu kita kerjakan dengan baik, yaitu salat pada waktunya secara berjamaah di masjid, sungguh
umat Islam ini akan kembali kuat seperti pada zaman-zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta zaman para sahabat. Akan tetapi sangat miris kita lihat di masjid yang ada hanya imam dan beberapa saf di belakang, apalagi dengan salat subuh berjamaah, itu sangat miris kita lihat. Belum lagi kita lihat di masjid yang berbahagia ini, masjid yang penuh dengan kemegahan yang besar ini yang dibangun oleh kampus kita tercinta. Akan tetapi ketika datang salat zuhur dikumandangkan oleh muazzin, masih ramai dari mahasiswa-mahasiswa kita masih duduk-duduk bertele-telekan di dalam kampus, di fakultas dan di tempat-tempat warung kopi dan sebagainya, padahal azan telah dikumandangkan. Kalaulah ada Nabi bersama kita, sungguh Nabi itu akan memanggil orang-orang yang tidak mau datang ke masjid. Lalu Nabi pasti akan marah kepada mereka kalaulah azan telah dikumandangkan mereka tidak datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Pernah juga suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat, di mana si fulan, di mana si fulan, di mana si fulan, kenapa tidak menunaikan salat berjamaah di masjid? Maka para sahabat menjawab bahwa si fulan itu tidak datang wahai Rasulullah dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Maka Nabi SAW mengancam mereka yang tidak datang salat berjamaah, kumpullah seluruh kayu bakar yang ada di Madinah ini, maka akan aku bakar rumah mereka yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Ini merupakan suatu ancaman yang paling besar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang laki-laki yang tidak mau menunaikan salat berjamaah, yang tidak mau menunaikan salat tepat pada waktunya, meskipun di dalam agama diringankan bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Akan tetapi arti dari sunnah muakkad adalah sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat Islam tidak mau menunaikan sunnah muakkad, maka apakah kita akan menunggu umat Kristen akan menunaikan amalan salat berjamaah di masjid ini, ataupun mereka akan mengambil alih masjid kita seperti yang terjadi di beberapa negara. Kalaulah bisa kita lihat misalnya di Australia itu, karena pengalaman kami beberapa tahun yang lalu, kami melihat banyak gereja-gereja yang dijual, banyak gereja yang dilelang untuk dijual kepada orang yang mau membelinya. Karena kenapa? Karena pada hari Minggu tidak ada lagi umat Kristiani yang mau pergi ke gereja. Maka dijual kepada siapa? Dijuallah kepada orang Muslim yang mau membeli, kemudian gereja tersebut dijadikan masjid. Jangan terjadi kepada kita seperti yang terjadi di Spanyol dan beberapa negara lainnya yang telah dikuasai oleh umat-umat Kristen dan Yahudi, bahwa kita tidak mau kembali ke masjid dan menunaikan salat berjamaah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung akan memberikan pahala yang paling besar kepada mereka yang mau menunaikan salat berjamaah di masjid, yaitu dilipat kali gandakan 27 derajat. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang salat di Masjid Nabawi itu dilipat kali gandakan 1000 pahala, dan bahkan orang yang mau salat di Masjidil Haram itu secara berjamaah dilipat kali gandakan 100.000 pahala. Akan tetapi bukan pahala yang ingin kita lihat di sisi Allah. Bagaimana kita melaksanakan ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar mampu kita tunaikan dengan secara baik dan benar yang telah diperintahkan oleh agama ini. Kemudian yang kedua, dalam hadis tersebut disebutkan, wahai Rasulullah, kalaulah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, salat berjamaah, salat di masjid ataupun di musalla itu lebih baik, apakah amalan lain ada ya Rasulullah? Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah dengan soalan yang kedua. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala birrul walidain. Amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalaulah kita mampu membalas seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita, mungkin tidak sanggup dengan segenap umur yang telah diberikan ataupun rezeki yang telah diberikan kepada kita, kita kembalikan seluruhnya kepada orang tua. Tidak akan mampu kita balas jasa orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita semuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat kebaikan kepadanya? Maka baginda Nabi menjawab, ummuka, orang yang paling baik dan orang yang paling berhak kamu lakukan kebaikan adalah ibumu, wahai sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Summa ummuka, kemudian ibumu juga. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa ummuka, summa man ya Rasulullah? Summa ummuka,
Nabi dalam hadis ini menjawab sampai 3 kali kita harus berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Bahawa kebaikan yang akan kita balas kepada orang tua ini berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan kebaikan yang harus kita berikan kepada orang lain. Kalaulah contoh seandainya ibu kita masih hidup, ibu kita masih sehat, hendaklah kita mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang anak yang mampu berbakti kepadanya. Kalaulah ibu kita telah tiada nanti, tidak akan mampu lagi kita berbakti kepadanya. Misalkan disebutkan dalam sebuah contoh, kalaulah ibu kita jauh dari kita dan beliau menginginkan suatu keinginan, beliau tersangat ingin untuk menunaikan sesuatu amalan yang beliau tidak mempunyai rezeki kepadanya, maka bagi si anak tersebut wajib baginya untuk menunaikan keinginan ibunda tersebut. Kalaulah kita mampu membantu orang tua kita, misalnya orang tua kita di kampung sangat merasakan suatu kekurangan makanan dan sebagainya, maka wajib bagi kita di sini untuk mengirimkan belanja sedikit kepada orang tua kita, untuk orang tua kita mampu memakan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidaini ini tidaklah mampu kita bahas, tidaklah mampu kita ungkapkan sebelumlah apa yang telah kita berikan kepada orang tua tersebut telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha orang tua ini merupakan kunci kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana." Kami telah wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi kalimat wassayna di situ adalah wajib bagi seluruh umat manusia itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selagi orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian amalan ketiga yang ditanya oleh sahabat tersebut, "Wahai Rasulullah, kalau begitu sudah ada 2 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang pertama tadi as-salatu ala waqtiha, kemudian birrul walidaini, kemudian amalan apakah yang ketiga wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah," jihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, jihad di jalan Allah, para ulama telah menafsirkan beberapa pendapat. Yang pertama, dari kata jihad itu sendiri mempunyai pendapat bahawa kita berjihad dengan harta dan jiwa kita, berperang melawan kaum kafir ataupun berperang dengan kaum yang telah memerangi kita. Maka pada zaman sekarang ini peristiwa tersebut sangat sulit kita dapatkan, kecuali kita pergi ke beberapa negara yang telah ditindas kaum muslimin seperti di Palestina dan beberapa negara Islam lainnya. Akan tetapi ada jihad kedua yang mampu kita lakukan pada zaman sekarang, yaitu kita berijtihad. Ijtihad adalah berasal dari kata jihad, yang artinya kita mampu mengeluarkan intelektual kita. Kita mampu mengeluarkan seluruh tenaga kemampuan pikiran kita untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu orang-orang yang belum paham tentang agama ini. Kita berikan pencerahan kepada mereka, kita berikan kuliah kepada mereka, kita berikan ceramah-ceramah agama kepada mereka agar mereka mampu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad yang ketiga adalah kita hendaklah bermujahadah di dalam agama. Dalam sebuah riwayat bahwa orang-orang yang bermujahadah ini selalu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, dan sungguh kami akan memberikan lanahdiyannahum subulana, dan kami akan memberikan petunjuk jalan kami. Artinya apa? Hendaklah kita mampu setiap harinya meningkatkan mujahadah ibadah kita. Kalaulah hari ini kita mampu salat sunnah duha 2 rakaat, berarti besok kita harus istiqamah melakukan salat sunnah duha 2 rakaat, ataupun kita bisa menambahkannya menjadi 4 rakaat. Kalaulah hari ini kita mampu salat sunnah tahajud 2 rakaat, maka malam besok kembali kita laksanakan salat sunnah tahajud 2 rakaat. Hendaklah mujahadah dalam beramal ini terus kita tingkatkan. Janganlah hari ini kita salat wajib 5 kali, kemudian salat sunnah kita tinggalkan, kemudian besok kita laksanakan salat sunnah, kemudian besok kita tinggalkan. Akan tetapi mujahadah di sinilah kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal ibadah untuk kita membawa bekal kepada kampung akhirat.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di dalam agama ini butuh perjuangan. Dalam agama ini butuh kesabaran. Dalam agama ini tidak ada kita bersantai-santai sampailah kita kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya kesantaian dan kerehatan kita di dunia ini adalah tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapat pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hendaknya kita pergunakan waktu yang semaksimal mungkin ini untuk kita terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, melaksanakan terus apa yang telah dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, kemudian kita melaksanakan seluruh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam Islam juga kita dituntut untuk menuntut kesabaran yang paling tinggi, karena pada dasarnya melaksanakan as-salatu ala waqtiha itu sangat berat. Melaksanakan birrul walidain itu sangat berat, dan jihad fisabilillah itu juga sangat berat. Oleh karena itu kita harus bersabar. Kalaulah muazzin memanggil kita, hendaklah kita segera datang. Kita bersabar, kita meninggalkan perkara-perkara urusan-urusan yang lain. Kalaulah kita mempunyai mahasiswa, kita ajak mereka untuk menunaikan salat pada waktunya berjamaah di masjid. Kita ajak orang-orang di sekitar kita, karena agama ini tidak akan berkembang, agama ini tidak akan mampu terus berkembang dan maju sampailah ke hari kiamat kalaulah kita tidak mampu memperjuangkannya dengan sesuatu perjuangan yang paling benar dan juga kesabaran yang paling tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, khatib mengajak khatib sendiri dan seluruh kaum muslimin, mari kita praktekkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Mari kita ajak mahasiswa-mahasiswa kita untuk salat berjamaah. Mari kita ajak staf-staf kita, kalaulah kita seorang pimpinan di kampus ini, kita ajak seluruh staf kita agar mampu menunaikan salat berjamaah di masjid. Mampu juga kita melaksanakan kebaikan kepada orang tua, dan mampu juga kita berjihad intelektual dan kita bermujahadah dalam melaksanakan amalan agama ini. Oleh karena itu, janganlah slogan-slogan yang ada di kampus ini hanya mari kita salat, akan tetapi kita praktekkan sama-sama. Kita ajak dengan perbuatan kita, kita ajak dengan mulut kita, kita ajak dengan lisan kita, dan kita ajak dengan hal-hal yang lainnya, dan bahkan kita bisa memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Cobalah kita, kalaulah kita lihat salat zuhur dan asar seperti ini ramai, maka tentu kampus ini akan cepat maju, kampus ini akan cepat berkembang, dan bahkan kampus ini bisa mencapai ke dalam level internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi